Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rizky. Bagaimana kabarnya Pak Eh, Rizky? Alhamdulillah baik Pak Agus. Oh iya Pak Eh, Agus, saya lihat Bapak lagi santai nih. Saya oh iya, ingin curhat, boleh nggak Pak minta waktunya oh sebentar? iya, ya boleh dengan senang hati Pak Rizky. Mangga, yuk kita duduk santai dulu untuk mulai obrolan pada kesempatan ini. Eh, Oke baik Pak Agus. Kalau boleh tahu apa tujuan dari pertemuan ini, Pak Rizky? Iya gini Pak Agus, mohon maaf ya sebelumnya Pak Agus ini juga mengganggu waktunya. Jadi saya Ya, itu ada sedikit rasa nggak enak Pak Agus nih. Ada hambatan nih selama pembelajaran. Nah, oh jadi ya, di pembelajaran saya itu banyak protes dari siswa. Beberapa juga sih ada dari guru protes karena mengajak siswa untuk menggunakan HP dan kuotanya dalam pembelajaran, dan itu kegiatannya memang sih sering gitu. Itu sih yang bikin saya sedikit nggak enak gitu Pak Agus. ya. Jadi situasi sekarang ini Pak Rizky seperti apa, Pak Rizky? Bisa jelaskan? Iya, jadi saya itu kan mau melakukan pembelajaran dan itu sudah rutin setiap pertemuan itu menggunakan HP dan juga kuotanya. Nah, kemarin ada komentar nih, ada protes dari siswanya. Kemudian juga ada beberapa guru juga protes, wali kelas lah biasa gitu. Protes katanya sih anak-anak tuh kok jangan diseringkan menggunakan HP, pakai kuota, nanti habis kuotanya Iya. gitu. Oh, iya. Jadi kalau yang saya tangkap tadi ada protes dari guru dan murid terkait pembelajaran Pak Rizky ya. Nah, kira-kira Betul. bagaimana situasi yang diinginkan gitu Pak Rizky terkait kegiatan pembelajaran ini? Ya, saya sih sebenarnya menginginkan tetap menggunakan teknologi ya Pak, karena kan harus melek Ya, teknologi anak-anak tuh harus menggunakan media yang kekinian lah, supaya pembelajaran juga nggak membosankan, nggak tertinggal lah, bisa bisa update gitu Pak. Saya harapannya sih oh gitu sih ya, Pak. oh ya, ya, ya. Eh, eh, Kira-kira kalau kegiatan belajar seperti apa yang menyenangkan agar bisa diterima oleh eh, semua guru dan siswa, Pak Rizky? Kalau dipikir-pikir sih, kayaknya kalau untuk penggunaan HP ini dan kuota ini memang satu sih saya juga merasa ada sedikit eh, hambatan ya, maksudnya hambatan itu ya beberapa sih siswa ada yang ngeluh karena kuotanya tinggal sedikit lagi, ada juga yang HP-nya itu rusak gitu Pak, jadi sinyalnya itu rusak jadi nggak bisa digunakan, dan itu juga menghambat Hmm, pembelajaran sih sebenarnya. Tapi oh ya, harapan saya dengan adanya penggunaan HP ini di sekolah, di pembelajaran saya ya tentu bisa membantu siswa agar tidak kudet gitu, tidak harus update gitu, harus kekinian gitu. Ya oh harapannya sih ya, ya. tetap menggunakan gitu Pak, tetap menggunakan HP gitu. Hmm. Eh, Kalau menurut pandangan Pak Rizky, kira-kira sekarang dari skala 1 sampai 10, Pak Rizky menilai di angka berapa? Kalau saya pikir sih dari pembelajaran yang sudah saya lakukan, skalanya sih sekarang itu ada di angka 6 lah Pak. Jadi Oke. gurunya juga belum bisa suportif, wali kelasnya, terus siswanya juga ya beberapa Hmm. ada masalah kendala protes sedikit. Saya rasa sih Oh masih iya, 6 skalanya sih Pak. iya. Kalau target yang ingin dicapai Pak Rizky berapa terkait proses pembelajaran yang ingin dicapai, ditambahkan gitu Pak Rizky? Kalau target saya sih sebenarnya pengen lebih baik ya Pak ya, tentunya. Ya Iya. yang paling realistis sih kayaknya sih ada di angka 7 sih Pak. Oh iya.
kayaknya gitu Pak. Jadi kira-kira apa rencana Pak Rizky untuk mencapai tujuan tadi yang ingin dicapai, biar tadi di angka 7 ya terkait skala pembelajaran yang Iya. dipingin. Kalau saya coba tengok lagi, kayaknya sih Pak, kalau untuk mencapai Ya, angka 7 bisa sih ada rencana saya untuk mencobanya dengan membuat kelompok. Jadi nanti setiap pembelajaran HP yang digunakan tidak secara individu. Paling sih nanti berkelompok aja lah, paling 2 HP untuk 5 orang atau 3 HP untuk 5 orang paling. Yang penting sih target saya atau tujuan saya itu tercapai ya. Ya anak-anak tuh jangan sampai out of date gitu, update, harus kekinian, iya, mengenal teknologi gitu sih Pak. iya. Apakah ada prioritas khusus terkait tadi rencana yang ingin dilaksanakan, Pak Rizky? Kalau prioritas sih lebih kepada penggunaan HP-nya sih Pak. Jadi Oh ya, pembelajaran tidak monoton dengan ceramah uh, gurunya atau manual kertas, tapi tetap ada peran teknologi dalam kegiatan di dalam kelasnya. Tidak dikesampingkan begitu aja karena gara-gara tidak ada HP rusak atau kuotanya habis. Masa harus eh, tidak melek terus-menerus, nanti ketinggalan zaman gitu. Ini kan abad 21 kayak sih. Saya memikirkannya seperti itu sih, Pak. oh ya. Jadi kalau yang saya tangkap tadi Pak Rizky juga dalam kegiatan pembelajaran biar siswanya ini nggak kudet tadi Pak ya, update zaman, masih perlu menggunakan HP tapi dengan secara bijak Pak Rizky ya. Uh, Iya, jadi uh, HP-nya nanti uh, digunakannya per kelompok gitu, Pak. Ya rencananya oh gitu iya, sih. berkelompok biar misalnya semua bisa pakai Pak ya terkait khususnya kuota. Iya Kira-kira benar. untuk hmm, target jangka pendeknya bagaimana Pak Rizky? Hmm, target jangka pendeknya paling minggu depan, Pak. Jadi minggu depan saya Ya, akan praktikan rencana yang tadi sudah dibuat. Saya coba di kelas. Kemudian mm-mm. ya nanti kita lihat aja sih. Mbak, saya mau lihat bagaimana responnya dari siswa, begitu juga respon wali kelas. Dan itu mungkin harus berjalan selama 1 pekan dulu baru bisa mengetahui respon mereka gitu. Ya syukur-syukur sih tidak ada lagi komentar gitu. Ya saya harapnya sih begitu sih Pak. Jadi tidak ada Oh ya, komentar dan tentu harapannya ingin ada suportif. Ya, jadi ada dukungan gitu tentunya dari wali kelas, tidak iya, hanya komen-komen gitu saja. iya. Kira-kira tadi ya Pak Rizky juga menyebutkan perlu dukungan dari wali kelas ya. Apakah perlu melibatkan keterlibatan selain wali kelas Pak Rizky untuk agar rencana ini bisa terlaksana dengan baik? Kalau saya pikir memang perlu dengan wali kelas. Tapi sih yang saya harapkan sih anak-anak bisa tetap menggunakan HP ya dengan cara tadi sih. Saya mau coba dulu yang membuat dalam bentuk kelompok gitu. Bagaimana nanti HP 3 dengan kelompok anggotanya ada 5. Jadi tidak semua siswanya yang menggunakan HP tapi ada perwakilannya gitu. Itu aja dulu sih. Oh, ya. Siap, siap Pak Rizky. Kayaknya sih seperti itu Pak. Begitu. Oh ya, sepertinya untuk pembicaraan pada sesi ini sudah cukup jelas ya, Pak. Ini untuk pertanyaan penutup Pak Rizky. Kira-kira apa yang bisa disimpulkan dari sesi obrolan ini, Pak Rizky? Iya. Sebelumnya terima kasih juga Pak Agus ya atas waktunya. Ya, saya Ya, juga jadi terbantu sih dengan pertanyaan dari Pak Agus ini, setidaknya memberikan patokan, memberikan batasan kepada saya untuk bisa menyelesaikan atau istilahnya mencari jalan keluar dari persoalan yang saya
hadapi ini tentunya Hmm. bukan sebuah solusi tapi upaya saja. Terima kasih juga atas pertanyaannya. Jadi saya jadi lebih tergambar gitu Pak. Ada Iya. gambaran buat melakukan kegiatan berikutnya gitu Pak. Terima kasih ya Pak sebelumnya. Ya, ya, sama-sama Pak Rizky. Terima kasih juga. Iya, terima kasih. Terkait Ya mohon maaf Pak. ini apa refleksi Pak Rizky ya. Oke, baik. Refleksi Terima kasih untuk refleksi sekarang Pak berarti Pak. Tadi ya percakapannya refleksi sudah ya. Oh ya. selesai. Berarti sekarang saya tinggal memberikan refleksi atau umpan balik sih, lebih tepatnya umpan balik kepada coach ya. Oh ya. Baik. Ya, yang pertama saya ingin memberikan ucapan dulu terima kasih atas Pak Agus atas upayanya yang telah dilakukan tadi menjadi seorang coach. Ya. Tentunya agak canggung atau semacam apa ya? Ya. Ya, paham lah, demam panggung. Ya. Ya, Tidak apa-apa. Profesional. Tidak apa-apa, itu merupakan hal yang wajar. Saya juga pasti nanti seperti itu. Kemudian untuk terkait konten atau pertanyaan yang tadi sudah disampaikan, untuk membantu saya sebagai coach dari awal sampai akhir sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan pada alur Tirta. Tentunya saya yang di awal menyampaikan tujuan hingga di pertengahan dan akhir itu sampai pada sebuah simpulan rencana apa yang akan saya lakukan berdasarkan potensi yang saya miliki. Nah, itu menjadi nilai bagus ya, baik buat saya pribadi. Kemudian catatan lainnya berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sedikit mengarah pada detail belum dicoba oleh coach. Jadi coach belum mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya rincian. Oh ya. Misalnya, ya. Misalnya pertanyaannya seperti apa sih pembelajaran yang digunakan oleh Pak Rizky menggunakan HP itu gitu sehingga banyak protes gitu. Ya mungkin itu rincian-rincian identifikasi yang bisa dijadikan bahan buat pertanyaan berikutnya. Tapi selebihnya sih sudah pas ya, sudah pas dari awal sampai akhir udah sesuai dengan alur kita. Hanya itu saja sih. Itu catatan kecil aja dari saya. Oke. Gitu. Terima kasih. Bagus. Ya, terima kasih Coach Pak Agus. Rizky.